Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Swini Bertua Sinaga dengan NIM 7203520007 dari kelas akuntansi A Universitas Negeri Medan. Saya akan memaparkan mengenai materi laporan arus kas tidak langsung. Tetapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Randus Jumiadi, AWAK MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Baiklah, saya akan mulai dari pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi ini penyajiannya digolongkan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan kas keluar. Kegiatan perusahaan umumnya terdiri dari 3 jenis, yaitu kegiatan operasional, investasi, dan keuangan. Ada 2 bentuk penyajian laporan arus kas, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Perbedaan keduanya ada pada penyajian arus kas berasal dari kegiatan operasi. Metode tidak langsung arus kas dari operasional ditentukan dengan cara mengoreksi laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi dengan beberapa hal seperti biaya penyusutan, kenaikan harta lancar dan hutang lancar, serta laba atau rugi karena pelepasan investasi. Menurut studi yang dilakukan oleh Jesse Hargendaru US Bank mengatakan bahwa terdapat 82% bisnis gagal karena buruknya manajemen arus kas. Ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan arus kas sebuah bisnis, yaitu mengurangi umur piutang, menambah umur utang, dan mengurangi umur persediaan. Menurut PSAK atau Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan menjelaskan bahwa laporan arus kas harus dapat menggambarkan dengan terperinci aliran dana kas keluar dan masuk suatu perusahaan dalam periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu kemudian tujuan laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas adalah untuk mengetahui realisasi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan sehingga akan bisa diketahui potensi realisasi kas di masa yang akan datang. Selain itu, perusahaan akan bisa mengetahui potensi kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen dalam bentuk kas. Kemudian cara membuat laporan arus kas. Ada 2 cara membuat laporan arus kas, yaitu format laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung. Setiap cara memiliki kelebihan dan kekurangan, ada juga keuntungan dan kerugian dalam penyusunan laporan arus kas. Nah, di sini saya membahas metode tidak langsung. Keunggulan dari metode tidak langsung. Metode tidak langsung lebih memusatkan pada perbedaan laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi, sehingga dapat menunjukkan hubungan antara laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Untuk membuat laporan arus kas dengan metode ini lebih mudah karena data yang diperlukan dapat tersedia dengan mudah dan biaya yang dikeluarkan lebih mudah dibanding metode langsung. Nah, penyusunan laporan arus kas. Pada metode tidak langsung, penyusunannya dilakukan berdasarkan laporan laba rugi dan neraca. Dengan metode ini, laba rugi bersih harus disesuaikan dengan cara mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan, atau pembayaran kas untuk kegiatan operasional di masa lalu dan masa depan, serta unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas, investasi, atau penerimaan. Laporan arus kas metode tidak langsung. Metode ini melaporkan arus kas operasi yang penyusunannya dimulai atau diawali dengan laba atau rugi bersih, kemudian disesuaikan dengan unsur-unsur sebagai berikut. A. Beban-beban yang bersifat non-kas seperti ada 4, yaitu yang pertama, beban penyusutan atau depreciation aktiva tetap. Kedua, beban kerugian piutang yang diakui baik dengan membentuk cadangan kerugian piutang maupun tidak, dan penghapusan piutang karena tidak dapat ditagih lagi. Yang ketiga, penghapusan atau pengurangan nilai buku aktiva tetap dan penghentian penggunaannya karena sudah habis disusutkan atau tidak dapat dipakai lagi. Yang keempat, pembayaran dividen dalam bentuk saham. Lalu B, laba rugi yang merupakan bagian hasil dari aktivitas bukan operasi. C. Perubahan dalam harta
dalam harta dan hutang lancar. Cara membuat laporan arus kas metode tidak langsung, yaitu langkah pertama dalam penyusunan laporan arus kas adalah memastikan kita sudah punya dua sumber data yang dibutuhkan. Yang pertama itu kita harus ada laporan dari laba rugi selama periode berjalan, dan yang kedua laporan neraca dari periode yang sedang berjalan dan juga neraca di periode atau tahun sebelumnya. Agar lebih jelas, berikut akan ada contoh laporan perusahaan manufaktur tahun 2015 sebagai studi kasus penyusunan laporan arus kas. Nah, beberapa langkah yang harus diperhatikan. Langkah pertama, ini terdapat contoh laporan laba rugi. Nah, perhatikan laba bersih sebelum pajak. Dari contoh laporan laba rugi, kita dapat melihat perusahaan dalam keadaan merugi sebesar Rp244.473.335. Nah, lalu langkah kedua, mengumpulkan data neraca dari tahun 2014 dan 2015. Nah, untuk langkah kedua ini perhatikan neraca pada laporan neraca tahun 2014. Di sini jumlah aktifanya yaitu 146 miliar 5.137.664 rupiah. Sedangkan jumlah pasifanya yaitu 146 miliar 5.137.664. Lalu laporan neraca tahun 2015 yaitu jumlah aktifanya sebesar 77 miliar 685.957 rupiah. Begitu juga dengan jumlah pasifanya. Lalu langkah ketiga yaitu membandingkan laporan neraca di periode sebelumnya dengan laporan neraca periode berjalan. Langkah ketiga ini bertujuan untuk mendapatkan data kegiatan keuangan perusahaan pada periode tahun berjalan. Dalam kasus ini, kita dapat membandingkan laporan neraca 2014 dan 2015. Dari dua contoh yang tadi, kita memperoleh langkah laporan sebagai berikut. Nah, di sini terdapat kolom net change yang menunjukkan kegiatan atau aktivitas perusahaan yang terjadi sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Angka-angka yang ada pada kolom net change didapat dari selisih antara data neraca 2015 dengan neraca 2014. Selanjutnya, kelompok aktiva. Jika angka yang dihasilkan pada kolom net change bertanda positif, artinya terjadi pengeluaran kas. Contohnya pada rekening bank, net change-nya tadi terdapat Rp159.031.548. Artinya untuk rekening bank perusahaan ini mengeluarkan kas sebesar Rp159.031.549. Nah, sebaliknya jika angka pada kolom net change ini bertanda negatif, artinya terjadi penerimaan kas. Contohnya pada rekening kas, net change-nya adalah minus Rp2.352.092.580. Artinya telah terjadi realisasi kas masuk sebesar Rp2.352.092.580. Selanjutnya ada kelompok kewajiban dan ekuitas atau pasifah. Untuk kelompok pasifah ini, jika angka di kolom net change tandanya positif, maka ada penerimaan kas. Begitu juga sebaliknya, jika angka pada kolom net change menunjukkan tanda negatif, artinya terjadi pengeluaran kas. Lalu ada langkah keempat, menyusun laporan arus kas.
dari laporan laba rugi dan perbandingan neraca tahun 2014 dengan 2015 seperti yang tadi, sudah siap untuk menyusun laporan arus kas. Untuk menyusun laporan arus kas, maka kita harus memperhatikan beberapa elemen, yaitu yang pertama, arus kas aktivitas operasi atau operating activities. Berdasarkan sumber data dari laporan laba rugi tahun 2015, selama tahun 2015 perusahaan mengalami kerugian sebesar 244.473.335. Kerugian itu bisa dilihat dari angkanya yang bertanda negatif, atau jika perusahaan memperoleh laba maka tandanya akan positif. Laba atau rugi dikurangi dengan cost atau expense non-cash atau depreciation dan amortization, maka akan diperoleh arus kas dari aktivitas operasi. Dalam contoh yang tadi, nilai kas dari operating activity sebesar 32.886.142.667 rupiah. Yang kedua ada arus kas dari kegiatan investasi atau investing activities. Arus kas dari kegiatan investasi diperoleh dari kolom net change pada perbandingan neraca periode berjalan dengan neraca periode sebelumnya. Nah, pada contoh tadi hanya ada satu rekening untuk item ini, yaitu aktiva tetap. Bila jumlah itemnya banyak, maka jumlahkan semua angka sehingga akan diperoleh arus kas dari aktivitas investasi. Maka diperoleh jumlah arus kas dari contoh yang tadi, yaitu kegiatan investasi adalah 16.843.930 rupiah. Yang ketiga ada arus kas dari kegiatan pendanaan atau financing activities. Arus kas dari kegiatan pendanaan diperoleh dengan memindahkan angka dari kolom net change pada perbandingan neraca tahun 2014 dengan 2015 dari kelompok kewajiban dan ekuitas. Dari contoh yang tadi diperoleh arus kas dari kegiatan pendanaan yaitu sebesar 30.709.925.565 rupiah. Lalu yang keempat ada total aktivitas kas atau total cash activities. Total dari aktivitas kas didapat dari aktivitas operasi ditambah aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan. Maka dari contoh yang tadi diperoleh total aktivitas kas sebesar minus 2.193.061.032 rupiah. Lalu yang kelima ada saldo awal kas atau cash beginning balance. Saldo awal kas diambil dari neraca tahun 2014 sebesar 2.510.230.130 rupiah. Lalu yang keenam saldo yang seharusnya atau expected cash ending balance. Ini diperoleh dengan menjumlahkan total aktivitas kas dengan saldo awal. Dari data yang tadi diperoleh nilainya sebesar 317.169.097 rupiah. Lalu yang ketujuh, saldo akhir kenyataan atau actual cash ending balance. Ini diambil dari data pada neraca tahun 2015 yaitu sebesar 317.169.097 rupiah. Lalu selanjutnya ada selisih atau variance. Nah, ini untuk memeriksa apakah laporan arus kas sudah selesai atau belum dengan menggunakan penyajian akhir dengan membandingkan antara saldo kas yang seharusnya dengan saldo kas akhir kenyataannya atau actual cash ending balance. Bila hasil dari perhitungan yang tadi nilainya variance-nya 0, maka laporan arus kas tersebut sudah selesai. Sudah sesuai. Bila semua angka yang tadi itu telah selesai dibuat, maka hasil akhirnya akan nampak ini seperti yang saya buat di bawah ini. Laporan arus kas tahun 2015. Lalu setelah itu bila disusun dalam bentuk resmi sebuah laporan arus kas, maka seperti ini. Kas akhirnya yaitu
sebesar Rp317.169.097. Nah, kesimpulannya adalah laporan arus kas metode tidak langsung yaitu suatu metode penyusunan laporan arus kas di mana dibuat rekonsiliasi antara laba yang dilaporkan dengan aliran kas. Metode tidak langsung ini dimulai dengan laba bersih usaha dan mengubahnya menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Sedangkan arus kas dari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan dihitung dengan mencari selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar pada masing-masing kelompok sumber kas. Arus kas bersih dari masing-masing kategori dijumlahkan untuk menghasilkan arus kas bersih total yang kemudian ditambahkan dengan saldo kas pada awal periode sehingga menghasilkan saldo kas pada akhir periode. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam bertutur kata. Burung Irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih.